Halo, perkenalkan kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Binus University. Kali ini kami akan mempersembahkan video seputar akuntansi. Simak video ini baik-baik. Halo teman-teman semua, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara akan mempersembahkan materi mengenai akuntansi. Yuk kita simak bersama-sama untuk memahami lebih dalam mengenai materi The Recording Process. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai account. Apa sih account itu? Account atau akun adalah catatan akuntansi individu tentang kenaikan dan penurunan aset, kewajiban, atau item ekuitas tertentu. Misalnya, suatu perusahaan akan memiliki akun terpisah untuk kas, piutang usaha, utang, pendapatan jasa, gaji dan beban upah, dan seterusnya. Dalam bentuk yang paling sederhana, akun itu terdiri dari 3 bagian. Pertama judul, kedua sisi kredit atau sisi debit, ketiga sisi kanan atau sisi kredit. Karena format akun menyerupai huruf T, kami menyebutnya sebagai akun T. Di bawah ini merupakan gambaran mengenai akun T. Akun T berfungsi untuk meringkas data transaksi yang sebelumnya sudah tercatat di dalam jurnal. Kemudian apa sih debit dan kredit itu? Yuk kita bahas bersama. Debit merupakan penunjuk sisi kiri akun dan kredit menunjukkan sisi kanan. Biasanya disingkat DR untuk debit dan CR untuk kredit. Kami menggunakan istilah debit dan kredit berulang kali dalam proses pencatatan untuk menjelaskan di mana entry dibuat dalam akun. Misalnya, tindakan memasukkan jumlah di sisi kiri akun disebut mendebit akun, sedangkan membuat entry di sisi kanan berarti mengkredit akun. Saat membandingkan total dari kedua sisi, akun akan menunjukkan saldo debit jika total jumlah debit melebihi kredit, dan saldo kredit jika total jumlah kredit melebihi debit. Berikut ini contoh tabel dan formulir akun untuk akun kas suatu perusahaan. Setiap item positif dalam ringkasan tabel mewakili penerimaan atau kenaikan tunai yang dicatat sebagai debit, dan setiap item negatif mewakili pembayaran atau penurunan tunai yang dicatat sebagai kredit. Misalnya penerimaan uang tunai 15.000 euro berwarna biru didebit ke akun kas, dan pembayaran tunai 7.000 euro berwarna merah dikreditkan ke akun kas. Keseimbangan ditentukan dengan menjaring kedua sisi, mengurangi satu jumlah dari yang lain. Saldo akun debit 8.050 euro menunjukkan bahwa Softbyte mengalami peningkatan 8.050 euro lebih banyak daripada penurunan uang tunai. Dengan kata lain, Softbyte dimulai dengan saldo 0 dan sekarang memiliki 8.050 euro di akun kas. Softbyte adalah perusahaan pengembangan aplikasi smartphone. Kemudian, memiliki peningkatan di satu sisi dan penurunan di sisi lain, mengurangi kesalahan pencatatan dan membantu dalam menentukan total dari setiap sisi akun serta saldo akun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur debit dan kredit. Setiap transaksi harus mempengaruhi 2 atau lebih akun untuk menjaga persamaan akuntansi dasar tetap seimbang, atau dengan kata lain, yaitu debit harus sama dengan kredit. Kesetaraan debit dan kredit memberikan dasar untuk sistem pencatatan transaksi. Sistem akuntansi entry ganda atau double entry system merupakan dasar dari sistem akuntansi. Seperti ada di gambar, basic equation adalah aset sama dengan liabilities ditambah equity. Sedangkan expanded equation adalah aset sama dengan liabilities ditambah share capital ditambah retained earnings ditambah revenue dikurang expense dan dikurang dividends. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari prosedur debit atau kredit aset dan liabilitas. Kenaikan dan penurunan kewajiban harus dicatat berlawanan dengan kenaikan dan penurunan aset. Dengan demikian, peningkatan aset dimasukkan di sisi kiri atau debit dan penurunan aset dimasukkan di sisi kanan atau kredit. Sebaliknya, peningkatan kewajiban dimasukkan di sisi kanan atau kredit dan penurunan kewajiban dimasukkan di sisi kiri atau debit. Normal Balance Share Capital Ordinary. Diagram akun T menunjukkan efek debit dan kredit pada modal saham, saldo biasa dan saldo normal. Diagram ditampilkan sebagai T dengan, pertama, kolom kiri berlabel debit untuk penurunan, dan kolom kanan berlabel kredit untuk kenaikan. Panah merah yang menunjukkan ke bawah menyatakan bahwa debit mengurangi modal saham, sedangkan panah biru yang menunjuk ke atas menyatakan bahwa kredit meningkatkan modal saham. Saldo akun ditampilkan dengan warna merah sebagai saldo normal dan muncul di kolom kredit. Retained earnings atau laba ditahan.
Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan atau ditahan dalam bisnis, mewakili ekuitas yang telah diakumulasikan oleh perusahaan melalui operasi bisnis yang menguntungkan. Kredit yaitu laba bersih, meningkatkan akun laba ditahan, dan debit yaitu dividen atau kerugian bersih menguranginya. Aturan untuk debit dan kredit dan saldo normal modal saham, laba biasa dan laba ditahan sama dengan kewajiban. Dividen. Dividen adalah pembagian perusahaan kepada pemegang sahamnya. Bentuk distribusi yang paling umum adalah dividen tunai. Dividen mengurangi klaim pemegang saham atas laba ditahan. Diagram akun T menunjukkan efek debit dan kredit pada dividen dan saldo normal. Diagram ditampilkan sebagai T dengan kolom kiri berlabel debit untuk kenaikan dan kolom kanan berlabel kredit untuk penurunan. Panah biru yang menunjuk ke atas menyatakan bahwa debit meningkatkan dividen, sedangkan panah merah yang menunjuk ke bawah menyatakan bahwa kredit mengurangi dividen. Saldo akun ditampilkan dalam warna merah sebagai saldo normal dan muncul di kolom debit. Pendapatan dan beban. Tujuan memperoleh pendapatan adalah memberi manfaat bagi para pemegang saham bisnis. Ketika perusahaan mengakui pendapatan, ekuitas meningkat. Sama halnya dengan akun laba ditahan. Karena pendapatan meningkatkan ekuitas, maka akun pendapatan ditingkatkan dengan kredit dan dikurangi dengan debit. Sebaliknya pada akun beban atau pengeluaran, ia menurunkan ekuitas. Maka itu, sisi kenaikan dan penurunan akun pengeluaran tentunya berlawanan dengan akun pendapatan. Sehingga, akun beban atau pengeluaran ditingkatkan dengan debit dan dikurangi dengan kredit. Diagram T, akun menunjukkan efek debit dan kredit pada pendapatan dan pengeluaran dan saldo normal masing-masing. Pada akun pendapatan, diagram ditampilkan sebagai T dengan kolom kiri berlabel debit untuk penurunan dan kolom kanan berlabel kredit untuk kenaikan. Panah biru yang menunjuk ke atas menyatakan bahwa kredit meningkatkan pendapatan, sedangkan panah merah yang menunjuk ke bawah menyatakan bahwa debit mengurangi pendapatan. Saldo akun ditampilkan dengan warna merah sebagai saldo normal dan muncul di kolom kredit. Pada akun beban, diagram ditampilkan sebagai T dengan kolom kiri berlabel debit untuk kenaikan dan kolom kanan berlabel kredit untuk penurunan. Panah merah yang menunjuk ke bawah menyatakan bahwa kredit mengurangi biaya, sedangkan panah biru yang menunjuk ke atas menyatakan bahwa debit menambah biaya. Saldo akun ditampilkan dalam berwarna merah sebagai saldo normal dan muncul di kolom debit. Sekarang kita akan membahas mengenai hubungan ekuitas. Perlu kita ketahui bahwa adanya perubahan salah satu dari 3 item yang terdiri atas dividen, pendapatan, dan beban yang akan mempengaruhi ekuitas. Diagram menunjukkan hubungan ekuitas antara laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi sama dengan pendapatan dikurang beban, menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Laporan laba ditahan sama dengan laba ditahan awal ditambah laba bersih dikurang dividen menghasilkan laba ditahan akhir. Panah merah mengalir dari laba bersih atau rugi bersih pada laporan laba rugi ke penghasilan bersih pada laporan laba ditahan. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, ekuitas, dan liabilitas. Ekuitas terdiri dari 2 jenis, yaitu modal saham biasa terdiri dari investasi oleh pemegang saham dan laba ditahan. Panah merah mengalir dari penghasilan bersih pada laporan laba ditahan ke laba ditahan pada laporan posisi keuangan. Sekarang kita sudah sampai pada sub materi selanjutnya yaitu the recording process. Di bawah ini merupakan ilustrasi dalam recording process. Seperti yang kita lihat, recording process ini terdiri atas beberapa tahap yang harus dilakukan. Dimulai dari yang pertama yaitu analisis transaksi, yaitu menganalisis masing-masing transaksi beserta efeknya terhadap suatu account. Kedua, jurnal. Setelah menganalisis setiap transaksi, suatu perusahaan dapat mulai mencatat transaksi dalam urutan kronologis atau urutan terjadinya ke dalam jurnal. Disebut juga sebagai penjurnalan. Dengan demikian, jurnal tersebut disebut sebagai Book of Original Entry. Perusahaan membuat entry jurnal terpisah untuk setiap transaksi. Entry yang lengkap terdiri dari pertama, tanggal transaksi, kedua, akun dan jumlah yang akan didebit dan dikreditkan, ketiga, penjelasan singkat tentang transaksi tersebut. Ketiga, ledger dan posting. Buku besar atau ledger berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Diagram menunjukkan struktur dasar buku besar yang berisi 3 jenis akun. 1. Akun aset individu mencakup peralatan, tanah, persediaan, dan uang tunai.
2. Akun kewajiban individu mencakup utang bunga, utang gaji dan upah, utang dagang, dan utang wesel bayar. 3. Akun ekuitas individu mencakup gaji dan beban upah, pendapatan jasa, dividen, laba ditahan, dan modal saham biasa. Posting merupakan prosedur mentransfer entry jurnal ke akun buku besar. Posting harus dilakukan dalam urutan kronologis, yang berarti perusahaan harus memposting semua debit dan kredit dari satu entry jurnal sebelum melanjutkan ke entry jurnal berikutnya. Fase proses pencatatan ini mengakumulasi efek transaksi yang di jurnal ke dalam akun individu dengan langkah-langkah berikut. 1. Di buku besar, di kolom yang sesuai dari akun yang didebit, memasukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditampilkan di jurnal. 2. Pada kolom referensi jurnal, tulis nomor rekening yang telah diposting jumlah debitnya. 3. Di buku besar, di kolom yang sesuai dari akun yang dikreditkan, masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit yang ditampilkan dalam jurnal. 4. Di kolom referensi jurnal, tulis nomor rekening yang telah diposting jumlah kreditnya. Bagan akun atau charts of account. Sebagian besar perusahaan memiliki bagan akun, yaitu bagan yang mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Seperti ada di gambar, hal itu merupakan contoh akun dan nomor akun untuk mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Pembahasan terakhir pada bab ini yaitu mengenai trial balance. Trial balance atau neraca saldo adalah daftar akun dan saldo suatu perusahaan pada waktu tertentu. Biasanya disiapkan di akhir periode akuntansi. Daftar akun tersebut dibuatkan sesuai urutan kemunculannya di buku besar. Saldo debit muncul di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Total dari dua kolom harus sama. Neraca saldo membuktikan persamaan matematika debit dan kredit setelah posting. Neraca saldo juga dapat mengungkap kesalahan dalam penjurnalan dan pengoposan. Langkah-langkah untuk menyiapkan neraca saldo adalah 1. Mencantumkan judul rekening dan saldonya di kolom debit atau kredit yang sesuai. 2. Jumlahkan kolom debit dan kredit. 3. Verifikasikan persamaan kedua kolom. Batasan saldo percobaan. Limitations of a trial balance. Neraca saldo tidak menjamin kebebasan dari kesalahan pencatatan. Salah satunya dapat berupa penyimpangan yang berarti salah saji yang disengaja. Banyak kesalahan yang mungkin terjadi meskipun total kolom neraca saldo seimbang. Misalnya, neraca saldo dapat menyimbangkan meskipun 1. Transaksi tidak di jurnal. 2. Entry jurnal yang benar tidak diposting. 3. Entry jurnal diposting 2 kali. 4. Akun yang salah digunakan dalam penjurnalan atau posting. 5. Kesalahan offset dibuat dalam pencatatan jumlah transaksi. 6. Selama debit dan kredit yang sama diposting, bahkan ke akun yang salah atau dalam jumlah yang salah, total debit akan sama dengan total kredit. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa perusahaan telah mencatat semua transaksi atau buku besar benar. Menemukan kesalahan, locating errors. Kesalahan dalam neraca saldo umumnya diakibatkan oleh kesalahan matematika, postingan yang salah, atau hanya mentranskripsikan data dengan tidak benar. Apa yang kita lakukan jika dihadapkan pada neraca saldo yang tidak seimbang? Pertama, tentukan besarnya selisih kedua kolom neraca saldo. Setelah jumlah ini diketahui, langkah-langkah berikut seringkali membantu. 1. Jika kesalahannya adalah 1 euro, 10 euro, 100 euro, atau 1000 euro, tambahkan kembali kolom neraca percobaan dan hitung ulang saldo akun. 2. Jika kesalahan habis dibagi 2, pindahin neraca saldo untuk melihat apakah saldo yang sama dengan setengah kesalahan telah dimasukkan di kolom yang salah. 3. Jika kesalahannya habis dibagi 9, telusuri kembali saldo akun pada neraca saldo untuk melihat apakah salah disalin dari buku besar. Misalnya, jika saldo 12 euro dan terdaftar sebagai 21 euro, kesalahan 9 euro telah dibuat. Membalik urutan angka disebut kesalahan transposisi. 4. Jika kesalahan tidak habis dibagi 2 atau 9, pindahi buku besar untuk melihat apakah saldo akun dalam jumlah kesalahan telah dihilangkan dari neraca saldo, dan pindahi jurnal untuk melihat apakah posting dalam jumlah itu telah dihilangkan. Tanda mata uang dan garis bawah.
Perhatikan bahwa tanda mata uang tidak muncul di jurnal atau buku besar. Biasanya hanya digunakan dalam neraca saldo dan laporan keuangan. Umumnya, tanda mata uang hanya diperlihatkan untuk item pertama di kolom dan untuk total kolom itu. Satu baris ditempatkan di bawah kolom angka yang akan ditotalkan atau dijumlahkan seluruhnya. Jumlah total digarisbawahi ganda untuk menunjukkan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah akhir. Lalu sekarang kita akan mengisi pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaannya adalah, berikut merupakan isi dari entry jurnal yang lengkap kecuali A. Akun dan jumlah yang akan didebit dan dikreditkan. B. Nomor rekening. C. Penjelasan singkat tentang transaksi yang dilakukan. D. Tanggal transaksi. Jawabannya adalah B. Nomor rekening. Teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembahasan bab 2 mengenai the recording process. Semoga dari materi-materi yang telah disampaikan di video ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk menonton video-video pembahasan materi lainnya yang dapat dilihat langsung di Instagram Hima Binus. Serta diingatkan bagi teman-teman semuanya untuk mengisi link kuesioner yang tertera di caption di bawah ini.